Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah potongan video yang keempat dari rangkaian masalah-masalah yang banyak dilupakan dan dilalaikan oleh manusia dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 4 ini adalah yang berkenaan tentang as-siwak. Siwak. Siwak ini tentunya bukan suatu yang asing di tengah kita. Kita tahu yang namanya siwak, kita pernah melihat orang bersiwak, mungkin kita pernah menggunakan siwak. Ketahuilah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersiwak merupakan hal yang disyariatkan oleh agama kita. Dan tetapnya syariat tentang siwak ini telah ada dalam banyak hadis. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin." Seandainya tidak memberatkan, maka pasti aku akan perintahkan kepada seluruh umatku agar mereka menggunakan siwak setiap kali mereka akan salat. Di hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wassiwaku indahu." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau tidur melainkan siwak senantiasa berada di dekat beliau. Fa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Dan bila beliau terbangun terjaga dari tidurnya, maka beliau memulai dengan siwak. Ini dua hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dan disyariatkannya siwak, di mana Rasulullah SAW sangat menekankan kepada kita untuk menggunakan siwak, dan juga bagaimana beliau SAW senantiasa bersiwak. Dan banyak kesempatan Rasulullah SAW menggunakan siwak, menyuruh kita bersiwak juga ketika hendak berwudu, ketika hendak sholat, ketika kita bangun dari tidur, dan ketika pulang ke rumah. Demikian dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya apa hal yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di rumah. Aisyah mengatakan beliau memulai dengan siwak. Sungguh luar biasa syariat siwak ini yang disyariatkan oleh agama kita, karena padanya terdapat faidah, padanya terdapat keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabbi." Siwak itu adalah pembersihan bagi mulut, menjadikan mulut itu bersih, dan ia merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Artinya apa? Bahwa orang yang bersiwak artinya mulutnya akan bersih. Orang yang bersiwak di samping mulutnya bersih, Allah Subhanahu wa taala redha terhadap orang tersebut. Ini keutamaan dan fadilah yang diperoleh oleh orang yang bersiwak. Maka oleh karena itu, hendaklah kita menghidupkan hal ini. Karena ini juga di antara, sekali lagi, syariat yang sudah banyak dilupakan, banyak dilalaikan oleh sebagian besar kaum muslimin, sehingga dibiarkan mulutnya tidak terurus, giginya tidak dibersihkan, terutama pada momen-momen yang dimana Rasulullah SAW menekankan masalah ini. Ketika berwudu, ketika sholat, ketika sampai rumah, ketika ngobrol dengan orang, ketika bangun dari tidur. Kemudian ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan juga dalam masalah siwak ini adalah menjaga kebersihannya. Senantiasa menjaga kebersihan siwak, karena siwak ini kita gunakan untuk daerah mulut kita, maka tentunya dia itu akan cepat kotor. Maka bagi yang sering menggunakan siwak, yaitu dengan kayu siwak,
maka hendaklah ia sering mencuci kayu itu. Dan setiap hari ia memotongnya. Ya, jangan sampai satu potongan dia gunakan berhari-hari atau berminggu-minggu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidaklah pantas. Beliau mengatakan, "Yambaghil inayah bis-siwak." Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa seharusnya kita ini untuk memberikan perhatian kepada siwak. La kama yaf'aluhu katsirun minan nas, tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia pada hari ini, al-yaum. Tajiduhu yastaku bisiwakihi, engkau dapati dia itu bersiwak menggunakan kayu siwaknya, wala yaghsiluhu, kemudian dia tidak mencuci siwak itu. Ya, dia tidak punya perhatian terhadap kebersihan siwak itu. Fayabqa al-awsakh mutarakimah. Akhirnya kotoran yang kumpul di situ. Ya, kotoran dari mulutnya yang terkumpul di situ. Fala yaziduhu as-siwa at-tasawwuk illa talwitha. Akhirnya bukan kebersihan yang ia dapatkan, bukan mulutnya yang bersih, tapi semakin kotor, semakin bau. Nah, ini mungkin yang masih juga dilalaikan oleh sebagian yang sudah bersiwak, yaitu senantiasa menjaga kebersihan siwak itu, sehingga siwak menjadi lebih maksimal. Ya. Bukan hanya melakukan siwak itu, tetapi kemudian dia tidak memperhatikan kebersihannya. Nah, jadi perhatikan an-nadhafah, kebersihan siwak. Dan yang terakhir ya, para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa pada hari ini terdapat yang namanya sikat gigi dan pasta gigi. Ya. Apakah hal ini seperti siwak? Maka Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, beliau menegaskan bahwa ini sama seperti siwak, bahkan apa yang dihasilkan oleh pasta gigi hari ini dengan sikatnya itu jauh lebih bersih, ya, karena dia membersihkan sampai ke dalam-dalam. Maka sikat gigi dan pasta gigi hari ini juga seperti siwak hukumnya, sehingga orang yang menggunakan pasta gigi atau sikat gigi maka tidak perlu lagi dia untuk menggunakan siwak. Hanya saja perbedaannya, siwak itu dianjurkan dalam banyak kesempatan, ya, seperti setiap berwudu, setiap sholat, ya, ketika pulang ke rumah, bangun dari tidur. Ya. Apakah kemudian sikat gigi dianjurkan pada setiap waktu itu? Ya, seharusnya iya, namun tentunya ini dilihat lagi kepada maslahat. Bila sikat gigi terlalu sering maka itu akan mengakibatkan mudarat misalnya, maka jangan. Ya. Sebagaimana kita ketahui anjurannya 2 kali sehari kalau sikat gigi dengan pastanya. Nah, sisanya lah kemudian digunakan dengan siwak. Maka di situ ada kombinasi antara sikat gigi hari ini dengan siwak yang dulu dikerjakan atau yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang terdahulu tidak hanya menggunakan kayu siwak yang kita kenal hari ini, mereka juga menggunakan barang-barang lain, sehingga bukan bendanya yang menjadi inti, tetapi tujuannya yaitu apa? Bersihnya mulut kita dari kotoran-kotoran yang ada, sehingga orang yang bersama kita, orang yang ngobrol dengan kita merasa nyaman dan tidak terganggu dengan bau mulut yang keluar dari mulut kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sunnah-sunnah yang kebanyakan orang telah melalaikannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.